satu kalimat, satu ucapan yang dianggap sepele, namun justru menjadi pemicu hilangnya sebuah nyawa. Malam itu, di sebuah kamar kos sederhana di Jakarta Selatan, tak ada yang menyangka bahwa pertemuan berbayar akan berubah menjadi tragedi berdarah. Inilah kisah MP, seorang perempuan muda dengan masa lalu kelam, yang hidupnya berakhir di tangan pelanggan yang tersinggung oleh kata-katanya sendiri. Kasus ini bermula di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Seorang perempuan bernama Dedeh Alfi Syahrin, yang lebih dikenal dengan nama MP, tinggal seorang diri di sebuah kamar kos. Usianya baru 26 tahun. Namun hidupnya sudah dipenuhi luka sejak awal. Empai kehilangan ibunya saat baru dilahirkan. Sementara ayah kandungnya menghilang tanpa jejak setelah sang ibu meninggal. Tak ada yang tahu kemana ayahnya pergi. Dan keluarga dari pihak ayah pun menolak bertanggung jawab. Akhirnya, Empi diasuh oleh paman dan bibinya, Baridah Basir dan Anjar, yang membawanya ke Bayah, Banten, dan membesarkannya dengan penuh tanggung jawab layaknya anak sendiri. Meski mendapat kasih sayang dari keluarga angkatnya, Empi tumbuh dengan luka batin yang dalam. Ia kerap merasa hidupnya tidak adil. Merasa kehilangan sosok orang tua kandung yang tak tergantikan. Seiring bertambahnya usia, MP dikenal sebagai remaja dengan emosi yang sulit dikendalikan. Di bangku SMP, ia tampil tomboy, berambut sangat pendek, dan disegani karena sifatnya yang keras. Pendidikan MPI terhenti sampai SMP. Niatnya melanjutkan sekolah ke STM di Depok Kandas setelah ia jatuh cinta pada seorang pria bernama Sony. Pada tahun 2004, Empi memilih menikah di usia muda dan meninggalkan sekolahnya. Pernikahan itu mengubah penampilan Empi secara drastis. Ia tampil feminin, gemar berdandan, dan dikenal cantik. Dari pernikahan tersebut, Empi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Seno. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Masalah ekonomi dan konflik rumah tangga membuat MP dan Sony bercerai pada tahun ke-2007. Hak asuh anak jatuh ke keluarga Sony, dan sejak saat itu hubungan MP dengan anaknya terputus. MP kembali sendiri, tanpa pasangan, tanpa anak, tanpa pendidikan, dan tanpa pekerjaan tetap. Dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, MP kesulitan mendapatkan pekerjaan yang menurutnya layak. Beberapa tawaran kerja datang, namun semuanya ia tolak karena gaji dianggap tidak cukup. Hingga suatu hari, pengaruh lingkungan mulai berbicara. Seorang temannya yang lebih dulu terjun ke dunia prostitusi sering bercerita tentang mudahnya mendapatkan uang. Empi mulai bertanya soal bayaran dan risiko. Mendengar bahwa sekali melayani bisa menghasilkan uang besar, terlebih dengan paras cantik yang ia miliki, MP akhirnya tergoda. Tanpa berpikir panjang, MP memutuskan mencoba. Ia tidak mangkal di jalanan, melainkan mendaftarkan diri di platform online dan media sosial, termasuk Twitter. Ia menggunakan nama samaran Tata Cabi. Dalam waktu singkat, MP mendapat banyak pelanggan. Uang datang dengan mudah. Ia bahkan tak segan menceritakan pekerjaannya kepada lingkungan kos. Hingga akhirnya, ia memiliki pelanggan tetap bernama Rio Santoso. Rio adalah seorang pengajar bimbingan belajar di Jakarta Barat. Ia sudah beristri, berpendidikan baik, bahkan pernah mengenyam bangku kuliah di IPB meski tak selesai karena keterbatasan biaya. Kesibukan istrinya membuat Rio merasa kesepian, dan ia melampiaskan rasa kosong itu dengan memesan jasa MP sejak Maret tahun 2015. Pada 10 April tahun 2015, Rio kembali memesan MP. Mereka sepakat bertemu di kamar kos MP pukul 7 malam. Rio datang usai mengajar, dalam kondisi lelah dan belum sempat mandi. Tanpa banyak basa-basi, hubungan pun terjadi. Namun di tengah aktivitas itu, MP tiba-tiba menutup hidung dan melontarkan komentar tentang bau badan Rio. Ucapan itu diulang berkali-kali dengan nada yang semakin keras dan menjengkelkan. Rio yang sedang dikuasai emosi dan nafsu merasa direndahkan. Ia tersinggung, marah, dan sakit hati. Pertengkaran verbal berubah menjadi kekerasan. Rio menjambak rambut MP, mencekik lehernya,
lalu melihat sebuah catokan rambut di dekatnya. Kabel catokan itu dililitkan ke leher Empi dengan kuat. Untuk mencegah teriakan, Rio menyumpal mulut Empi dengan kaus kaki hitam. Empi sempat melawan, namun tenaganya kalah. Hingga akhirnya tubuhnya lemas dan nyawanya melayang. Menyadari Empi telah meninggal, Rio panik. Ia sempat memastikan denyut nadi, lalu memutuskan kabur. Sebelum pergi, ia mengambil uang tunai, laptop, MacBook, dan beberapa barang berharga. Rio mengunci kamar kos dari luar, memesan taksi online, lalu menuju stasiun Cawang dan pulang ke Bogor. Dalam perjalanan, penyesalan menghantui pikirannya. Kunci kos Empi ia buang ke rel kereta, seolah ingin menghapus jejak. Keesokan harinya, teman-teman kos mulai curiga karena Empi tak terlihat. Bapak kos akhirnya membuka kamar dengan kunci cadangan. Di balik selimut, mereka menemukan jasad Empi dalam kondisi mengenaskan tanpa busana. Leher terikat kabel, mulut tersumpal. Polisi segera datang, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan membawa jasad Empi ke RSCM untuk autopsi. Penyelidikan mengarah pada satu sidik jari. Pada 15 April tahun 2015, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Rio Santoso. Keberadaannya terlacak melalui gadget milik Empi yang dibawanya. Rio ditangkap di rumahnya di Bogor. Ia tak melawan, hanya meminta maaf kepada istrinya yang syok dan hancur mengetahui kebenaran. Pada 30 November tahun 2015, pengadilan menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Rio. Sementara Empi, perempuan yang menjalani hidup keras sejak lahir, akhirnya dimakamkan oleh keluarganya. Kisah Empi menjadi pengingat bahwa satu ucapan, jika dilontarkan tanpa empati, bisa memicu amarah yang berujung maut. Di balik profesi dan pilihan hidupnya, Empi tetaplah manusia yang seharusnya tidak mengakhiri hidupnya dengan cara sekejam itu. Tragedi ini bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi tentang luka, kesepian, dan emosi yang tak terkendali, yang akhirnya merenggut nyawa seseorang.